Materi IPA, kelas 7, semester 2, Bumiku Semakin Tua. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya, kita membahas tentang pencemaran udara. Nah, pertemuan ini kita akan melihat ya tentang pencemaran air. Ya, apa itu pencemaran air? Dampaknya bagaimana? Ya, cara pencegahannya bagaimana? Kita akan pelajari bersama-sama. Kita lihat pertama air bersih. Apa yang dimaksud dengan air bersih? Ya, air bersih adalah air yang tidak berbau, tidak ada rasanya, ya, dan tidak berwarna. Nah, ini syarat fisik dari air bersih. Tidak berbau, tidak ada rasa, tidak berwarna. Terus, syarat kimianya apa? Tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya. Ya, contohnya apa? Contohnya ada karat besi, ya, ada zat merkuri dan sebagainya. Ya, itu juga tidak boleh. Terus syarat biologinya apa? Yang air bersih itu tidak mengandung bakteri, protozoa, atau kuman-kuman penyakit. Jadi airnya itu ya tidak menyebabkan sakit, ya. Nah, ini ada syarat air bersih. Air dikatakan tercemar jika terdapat makhluk hidup, ya, contohnya bakteri, ya, kuman-kuman, ya, dan sebagainya. Zat, nah zat ini ya contohnya apa? Yaitu ya logam-logam berat, ya, itu yang bisa menimbulkan ya kerusakan pada tubuh, ya. Terus ada energi, ya, dan atau komponen lain ke dalam air, ya, itu oleh kegiatan manusia. Sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Maksudnya, ya, itu kualitas airnya turun sampai-sampai air ini tidak bisa digunakan lagi. Ya, tidak bisa digunakan lagi ya untuk minum, untuk untuk kita memasak, ya, untuk mencuci dan sebagainya, karena sudah tercemar. Apa saja yang menyebabkan air bisa tercemar? Yang pertama, limbah pertanian. Ya, limbah pertanian yaitu adalah pupuk kimia dan bahan kimia ya seperti insektisida. Ya, itu untuk membunuh ya hama, ya. Itu banyak digunakan, ya. Itu untuk pertumbuhan tanaman, untuk membasmi hama, ya, tetapi memiliki efek samping untuk kesehatan manusia. Jadi kalau terlalu banyak, ini berbahaya karena bisa mencemarkan air tanah. Ya, contohnya penggunaan insektisida berlebihan, yaitu menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroidnya meningkat. Ya, jadi ini berbahaya sekali, ya. Penyebab berikutnya adalah limbah rumah tangga. Nah, ini juga bisa mencemarkan air, ya. Limbah rumah tangga terbagi atas. Yang pertama, limbah organik. Contohnya kulit buah, sayuran, sisa makanan, daun dan sebagainya. Ya, ini mencemarkan air. Limbah anorganik, ya, aluminium, plastik, kaca, kaleng minuman. Nah, ini ya itu agak sulit ya untuk bisa daur ulang, ya, apalagi ya jenis-jenis plastik tertentu, ya. Terus juga limbah berbahaya lainnya, ya, seperti deterjen, ya, sisa cat itu ya, cat minyak misalnya, oli bekas, ya, minyak tanah, bensin, ya, dari kendaraan bermotor. Nah, ini bisa menyebabkan pencemaran air. Penyebab terakhir yang akan kita bahas adalah limbah industri. Nah, limbah industri terbagi menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu limbah yang berasal ya dari pabrik tekstil atau pabrik kertas. Nah, jenis limbah organik itu biasanya memiliki bau yang tidak sedap
Jadi selain mencemarkan air, itu juga menjadi pencemar udara juga karena bau tidak sedap. Nah, limbah anorganik yaitu limbah yang berasal dari pabrik baja, pabrik cat, pabrik farmasi. Nah, limbah dari jenis pabrik-pabrik ini berupa cairan panas, ya, berbusa, ya, berbuih, ya, mengandung asam belerang, ya, dengan bau yang menyengat. Jadi ini banyak zat-zat kimianya, ya. Ini juga berbahaya bagi tubuh, ya, tubuh kita, bagi manusia, ya. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Ya, itu ya, lagi membasmi hama menggunakan insektisida, ya. Itu bisa menyebabkan ya pencemaran. Juga sampah rumah tangga, ya. Itu gambar kiri bawah, ya, mengerikan sekali, plastik dan sebagainya. Nah, itu yang kanan atas ini limbah dari, ya, kelihatannya pabrik kertas ini, ya. Ini. Dan yang terakhir ini air, ya, ini air sampai berbuih putih. Ya, ini limbah dari anorganik, ya, dari pabrik. Ya, nah ini adalah gambar-gambar, ya, yang bisa membantu kita memvisualkan, ya, penyebab dari pencemaran air. Apa dampaknya bagi kita? Yang pertama, jelas penurunan kualitas lingkungan. Air bersih menurun, ya, jumlahnya berkurang, maka kualitas lingkungan juga berkurang, ya. Penghijauan yang pasti berkurang, ya. Kita juga kekurangan air bersih dan sebagainya. Gangguan kesehatan, ya. Terus juga mengganggu keindahan wilayah. Jelas kalau banyak pencemarannya, ya, jadi kotor dan sebagainya. Ya, mempercepat proses kerusakan benda. Nah, ini biasanya kalau, ya, airnya tercemar logam berat, ya, ini bisa, ya, rusak benda-benda yang kita cuci menggunakan air tersebut. Contohnya baju, ya, baju cuci air yang tercemar logam berat itu biasanya, ya, itu cepat rusak warnanya dan sebagainya. Bagaimana cara kita mencegah pencemaran air secara berlebihan? Yang pertama, membuat kolam stabilisasi. Nah, di kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Ya, jadi dibuat dulu kolam-kolam, ya, terus zat-zat pencemarnya itu dinetralkan dahulu supaya tidak terlalu mencemarkan air sungai, ya. Berikutnya IPAL, ya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, instalasi pengolahan air limbah, ya, itu, ya, menggunakan alat-alat khusus, ya, dan menggunakan 3 tahapan. Ya, ini, ya, pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan sebelum dibuang, ya. Nah, ini bisa, ya, ini perseorangan, ya, ini bisa juga secara lingkungan, ya, juga untuk pabrik, ya, skala besar, ya. Selanjutnya, pengelolaan ekskreta. Ekskreta terdapat dalam air limbah rumah tangga, mengandung bakteri patogen. Jika tidak dikelola terlebih dahulu, menimbulkan berbagai penyakit. Nah, pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban, ya, jamban, ya, nama lainnya septic tank, ya, di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan, ya, bisa dilakukan secara kolektif, ya, itu atau perorangan, ya, tadi, ya, menggunakan IPAL, ya. Nah, ini juga, ya, itu sekali lagi melakukan 4R, ya. Recycle, daur ulang, untuk sampah yang dapat terurai, dapat diolah menjadi hal bermanfaat, contohnya sebagai kompos, ya. Nah, dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah, kompos untuk pupuk, cacing tanah menyuburkan tanah. Reuse, penggunaan ulang, untuk sampah yang tidak dapat terurai, digunakan ulang, ya. Botol sirup digunakan menyimpan, ya, menyimpan air, ya.
air minum ya atau air untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Reduce, pengurangan. Ya, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Ya, jadi tidak terlalu banyak menggunakan ya barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya jika berbelanja ke pasar atau supermarket, ya sebaiknya membawa tas di rumah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Repair, pemeliharaan, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di perairan. Juga barang-barang kalau bisa diperbaiki dulu, jangan langsung dibuang, diganti baru ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, pencemaran air dapat diakibatkan dari sektor pertanian, rumah tangga, dan industri. Ya, tadi kita sudah bahas, pencemaran air dapat dikurangi jika kita dapat mengolah limbahnya terlebih dahulu, sehingga tidak sampai menimbulkan pencemaran secara berlebihan. Ya. Tiba kita pada eksplorasi mandiri. Yang pertama, berikan pendapatmu. Jadi ini pendapatmu. Ya, mengapa kita perlu melakukan 4R? Recycle, reuse, reduce, dan repair supaya dapat mengurangi pencemaran air. Jadi kenapa? Ya, salah satu ya mencegah pencemaran air itu melakukan 4R, ya berikan pendapatmu. Oke? Nah, tugas yang kedua, buat poster. Nah, ini. Buat poster dengan temanya sudah ditentukan 4R untuk mencegah pencemaran air. Jadi buat poster ya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Jadi kotaknya sudah disediakan di lembar kerja. Segitu saja ukurannya. Ya. Oke, semangat ya. Belajar ya juga tugasnya dikerjakan. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?